Halo Pak Robin. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari tadi saya udah minta naik ada itu saudara tadi. Cuman Pak Ustadz nggak lihat, oke lah. Iya. Nggak kelihatan Pak. Ya, maklum ya namanya manusia. Ini ada pendeta juga nih. Mana? Selamat Boleh. malam. Selamat malam. Malam Pak. Udah kenal nggak sama Pak Robin? Belum kenal mungkin. Robin. Belum. Oh belum. Pak seru nih kayaknya kalau belum kenal. Gini. Nih Pak ya, Pak Suat. Bentar dulu Pak Robin. Pak Suat. Pak Robin ini teman kita ya, teman kita. Beliau juga Kristen. Cuma paham beliau itu beda dengan mayoritas Kristen. Gitu. Nah, kalau saya kan paham tuh dengan apa? Dengan paham. Coba silakan ditanya. Baik. Malam Pak Robin. Selamat malam Pak. Apa namanya? Pak Suat ya. Selamat malam Pak. Shalom. Ya. Salam Pak. Jadi yang dimaksud Pak Yusuf PI itu perbedaan apa maksudnya? Saya belum pernah ngikutin juga. Bedanya di mana? Pak, bagaimana Pak Yusuf PI, Pak Ustadz? Bedanya apanya yang beda? Ngelek ya? Ya silakan Pak, silakan. Oke. Ya, ini itu kan temanya Tuhan atau hamba, Pak. Jadi menurut Pak Yusuf PI Tuhan atau hamba itu merujuk ke apa? Tadi saya dengar penjelasannya ke Yesus. Ya, jadi ini pertanyaannya sedikit unik ya. Jadi seolah-olah memisahkan bahwa kalau Yesus Tuhan maka dia bukan hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Nah, ini jelas tidak sesuai dengan keimanan iman Kristen. Karena dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 ya, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 bunyinya begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Macet ini kayaknya. jadi mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu. Jadi dalam iman Kristen itu bukan berpikir seperti kesimpulan yang dibuat oleh Pak Yusuf PI dengan pertanyaan retorika itu, Tuhan atau hamba. Oke. Kalau dalam, Ya, Anda kan menjelaskan Yesus itu Tuhan. Saya mau tanya Pak Robin, Yesus Tuhan atau bukan Pak Robin? Mulai ya. Bukan. Bagi iman saya Yesus. Oh, beda kan? Sama ente gitu. Nggak ngelek tadi. Saya punya dengar alat. suaranya. Gimana Pak? Bagaimana Pak Perdede? Ya, kalau bagi saya Yesus itu bukan Tuhan. Oh, ya Pak, saksi Yehova ya. Bukan.
Saya itu paling nggak mau di framing atau dikatakan manusia. Karena apa? Ketika saya mengandalkan manusia, siapapun manusianya saya terkutuk. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Makanya sekalipun Yesus adalah manusia yang suci atau yang katakan yang sempurna, ya, dia tetap manusia. Makanya siapa yang mengandalkan manusia pasti terkutuk. Tetapi siapa yang mengandalkan Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi, dia akan diberkati. Itu aja bagaimana saya. Ya kalau itu iman pribadi, artinya itu Iya. kesimpulan Bapak pribadi, dan itu Bukan tidak mewakili iman pribadi, Kristen. Pak. Kalau pribadi itu berasal dari saya keluarnya. Ini dari firman Tuhan. Tapi itu yang saya imanin begitu. Nah, kalau dalam Kristen yang lain nggak apa-apa. Itu yang diimani, mengimani Yesus sebagai Tuhan silakan. Tapi Ngelek tunggu ya, waktunya kita akan ngelek. terkutuk. Gitu. Ya, itu kita punya kesimpulan kebebasan Bapak pribadi. Kalau memang kesimpulan umum, itu Bapak gereja di mana yang punya keyakinan seperti itu? Jadi kita kalau konsep ketuhanan itu kita jangan bawa umum, Pak. Karena umum itu adalah mengandalkan manusia. Nah, oke, Jadi, Bapak, berarti kan kita- pribadi. Ya. Ah. Itu bukan Kita yang kesimpulan penting iman mau cari lari. Kristen. Kalau kita lari dalam firman Tuhan, Pak, mohon maaf. Bahkan firman Tuhan itu jangan dipercayai kata Yesus. Di mana dalilnya? Nah, ini juga Yesus belum tahu. Itu ada. Jadi jangan percayai yang ditulis oleh tinta. Jangan sampai Pak ini, sebentar, jangan sampai Bapak ini Islam yang menyamar jadi Kristen. Tidak. Itu dosa besar, Pak, bagi saya, Pak. Ah, Bapak juga udah mempriming saya. Ya, enggak, sekarang kan pernyataan Bapak seperti dalil, itu istilah-istilah yang tidak dalam iman Saya Kristen itu berbicara istilah-istilah. kita ini ngobrol dengan saudara kita Muslim. Ya dalil juga harus berbicara dalil. Ya oke, saya mau tanya, supaya saya pastikan, Menggunakan ayat. saya Nah, bagaimana, pastikan gini. Kalau benar-benar Bapak ini Kristen, Bapak ini dari denominasi mana? Saya tidak memiliki denom, Pak. Dulunya saya punya denom. Ah, itu kan udah bukan. Dulu, Pak. Dulu saya karismatik. Saya 30 tahun Pak menjadi hamba Tuhan, ya. Tahu nggak Bapak apa yang saya lakukan? Di mana? Maksudnya Dengar dulu, Pak. Makanya Bapak sebab saya menghakimi jemaat-jemaat melalui firman Tuhan, berkedokkan firman Tuhan. Nah, ini yang saya lakukan dulu waktu saya menjadi seorang pendeta. Tapi sekarang puji Tuhan, Pak. sekarang Saya belajar jujur, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Begitu, Pak. iya, sekarang kan Bapak gini. terserah. Banyak Kalau Bapak sekali mau di berdusta, saya percaya, Pak. Bapak pasti mau berdusta. di TikTok nih seperti ini. Kemarin ada pengakuan Arom misalnya. Setelah diklarifikasi kan banyak sekali yang ketidakbenarannya. Maksudnya gini, Bapak itu kan pengakuan sepihak. Nah, lalu Bapak datang dengan argumen yang kontras dengan kekristenan. Makanya saya mau tanya secara detail, Bapak ini dari denominasi mana yang mempercayai keyakinan sama seperti Bapak? Dengar dulu, Pak. Kalau dulu saya punya denom, saya ada termasuk karismatik, Pak. Ya. Oke. Saya dulu karismatik dan saya berdiri di bawah naungan gereja GJKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Ternyata saya paham bahwa gereja itu bukanlah bangunan. Atau Bapak mungkin tidak paham. Gereja yang sesungguhnya yang dibangun oleh Bapak adalah tubuh kita. Nah, itu yang saya bawa, Pak. Saya berbicara tentang firman Tuhan. Kalau dulu memang gereja itu saya agung-agungkan bangunan. Sementara bangunan dibangun orang-orang yang berdosa. Ya, siapapun dia. Bahkan dari nabi-nabi, Rasulullah itu adalah nabi yang berdosa. Terkecuali Yesus sendiri. Nah, Ya. definisi Bapak ini agak berbeda gini, saya jelaskan ya. Memang berbeda, Pak. Gereja. Berbeda, saya enggak. Sebentar. Makanya saya jelaskan bedanya di Bapak mana. nggak perlu menjelaskan itu kepada Itu saya. kata gereja. Kenapa? Bapak, penjelasan Bapak itu berbarukan doktrin. Itu nggak perlu disampaikan kepada saya. Karena saya udah melupakan itu, Pak. Yang namanya pengajaran Nah, doktrin. sekarang justru kayak ketakutan gini, nak. Ini saya belum Enggak, saya bertanya tidak tentang ketakutan, iman Pak. loh. Saya masih seputaran latar belakang. Maksudnya gini, Bapak katakan bahwa gereja adalah tubuh Bapak. Ini kan kontras. Begini, Pak. Kalau Kontras Bapak dengan sudah tahu pengertian kebenaran, iman Kristen. ya, Pak. Kalau Bapak sudah tahu Nah, kebenaran, justru kami meragukan. Saya pribadi saja meragukan Bapak ini Kristen lakukan atau kepada bukan. pribadi Bapak. Dan aku bisa melihat nanti dari tindakan Bapak. Itu seorang hamba Tuhan yang benar, Pak. Jadi gini, Lakukan kepada pribadi Bapak, jangan lakukan kepada orang lain. Jadilah Bapak menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu Yerusalem berbicara Pak pribadi, Pak.
Ya, banyak sekarang hamba Tuhan. Ini nggak jelas ini, ngomongnya nggak jelas. Batu sandungan, Pak. Mohon maaf. Ya nah, Jangan jadi batu sandungan, Pak. kan gini, Bapak punya tidak kepintaran jelasnya gini. kepada saya. Bapak punya, Ketika Bapak memiliki Bapak kebenaran punya firman Tuhan, keyakinan. Gini. Pak Robin, gimana nih ngomongin nggak berhenti gini, ngomongnya. kita gantian ngomong 2 menit dah ya, kayak gitu Ya, ya. silakan. Bisa? Karena Bapak juga pakai cari pembenaran sendiri. gini. Saya udah lihat kok. Kita ngomong gantian 2 menit nih. 2 menit. Silakan, Saya silakan. kasih 2 menit, 2 menit gantian ngomong. Udah, silakan Pak Suat. Oke, siapa duluan? Saya. Ah. Tuh Oke, timernya jadi di gini. atas tuh. Kalau Bapak ini saya lihat ya lah. Saya lihat dia latar belakangnya itu agak aneh. Dibilang Kristen, Jangan enggak jangan juga. direka-reka, Pak. Nah itu berarti dia Pak kesimpulan Robin, pribadi. Pak Robin. Sebentar. Biar Bapak. dulu dia ngomong, Pak Robin. Oh, siap. Silakan. Jadi agak aneh karena gini. Dia tadi bilang gereja adalah tubuhnya. Itu bukan pengertian iman Kristen. Karena gereja itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa etimologinya kumpulan orang, bukan tubuh Bapak. Nah, dari mana Bapak dapat pengertian seperti itu? Itu jadi masalah. Makanya keyakinan iman Kristen Bapak ini cukup diragukan. Bapak ngaku Bapak pendeta, Bapak mengaku karismatik. Nah, sekarang saya mau tanya, karismatik Bapak itu aliran apa? Kan karismatik ini ada beberapa aliran. Nah, coba Pak jelaskan itu dulu. Oke. Silakan. 2 menit. 2 menit Pak Robin, silakan. Jadi karismatik itu, Pak, aliran yang biar Bapak itu intinya. Ya, bukan seperti Protestan. Tapi sebenarnya saya di luar itu. Saya nggak mau kembali seperti yang lama lagi. Karena itu akan membuat perbedaan. Benar, Pak. Ajarkan apa? Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang saya pakai, itu yang saya imanin, Pak. Apakah saya salah? Bapak memaksakan kebenaran Bapak kepada saya, tidak akan pernah apa bisa, Pak. Saya juga begitu sebaliknya. Tidak akan mau saya memaksakan kebenaran Bapak, kebenaran saya kepada Bapak. Silakan. Kalau Bapak benar-benar melakukan kebenaran, lakukan kepada pribadi Bapak. Nanti aku bisa melihat. Dari buah yang Bapak lihat, Bapak lakukan. Dari tadi saya lihat buahnya, Pak. Bapak mengatakan saya tidak benar. Mengatakan saya, dari mana Bapak mendahului Tuhan? Sementara yang memberikan saya napas bukan Bapak. Sementara yang memberikan saya makan bukan Bapak. Nah ini salah satu di sinilah kebanyakan kita pengajar-pengajar pengikut-pengikut Kristus yang tersesat. Jangan pernah menghakimi siapapun. Bahkan ketika Bapak melakukan yang baik kepada hamba yang paling hina daripada yang terhina di dalam dunia ini, sama Bapak seperti melakukan kepada Bapak. Nah itu, tapi Bapak dari tadi saya lihat tidak ada mengatakan apapun kepada saya, malah mengajar ujar saya tadi apa? Mengatakan saya aneh, beda, ya, seperti menyesatkan. Ya nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Bapak menghakimi saya. Itu nggak perlu saya dengar, Pak. Makanya itu seorang yang melontarkan perkataan seperti itu. Makanya para hamba Tuhan, pendeta yang melontarkan itu bukan hamba Tuhan. Ya itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus memiliki yang namanya lemah lembut. Tidak ada penghakiman dalam hidupnya, bahkan dalam perkataannya, baik dalam mulutnya. Tapi Bapak, saya ada Baik. Bapak lihat menghakimi Bapak. Tidak. Apa yang Bapak imani Pak Robin silakan habis. lakukan. Ya silakan. Nah, silakan Pak Suat. Ya boleh senyum, Ya, Pak. jadi oke, lucunya gini, tidak boleh menghakimi, tapi sepanjang penjelasan Bapak menghakimi saya, mengadili saya, justifikasi saya, Bapak tidak sadar itu. Nah, jadi standar kebenaran kita itu bukan standar yang subjektif. Bapak tidak bisa menilai kamu kelakuan gini, hamba Tuhan kelakuan gini, itu sudah justifikasi. Makanya Pak tidak konsisten. Kita harus berpikir pada standar yang benar. Nah, tadi kan Pak datang dengan keyakinan yang berbeda, ngaku Kristen tapi keyakinan berbeda. Nah, apakah keyakinan yang Pak yakini ini Pak seorang diri atau ada Pak punya kelompok Kristen? Nah, kalau seorang diri berarti itu kan kesimpulan pribadi, bukan kesimpulan iman Kristen secara menyeluruh. Itu.
Itu kan klarifikasinya, bukan justifikasi. Makanya saya memberikan pertanyaan klarifikasi. Sedangkan Pak justifikasi saya terus. Justifikasi Bapak begini, Bapak begitu, Bapak begini. Nah itu tidak tepat. Jadi mari kita diskusi dengan akal sehat. Jadi standar kebenaran kita apa? Pertama, standar kebenaran kita yaitu akal sehat. Yang kedua, standar iman Kristen itu adalah Alkitab. Mari kita bicara berdasarkan standar kita. Itu. Kalau Pak menilai si A, si B, ya tidak selesai. Ya, Pak melihat orang lain penuh kekurangan, tapi Pak tidak bisa melihat diri Pak sendiri. Kita tidak sedang naik di Komal ini untuk saling menilai. Mari kita bicara secara objektif mengenai iman Kristen. Seperti tadi Pak katakan, Pak tidak mengaku Yesus Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan yang paling mendasar, pernahkah Yesus itu menolak ketuhanannya? Nah, sedangkan di Yohanes, silakan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13 dan 14, di situ Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Habis, Pak Robin lagi tanggapin. Ya, Bapak tadi berbicara menghakimi. Saya tidak pernah menghakimi, Pak. Bapak, perkataan Bapak kepada saya yang saya balikan kepada Bapak. Saya begitu orangnya, Pak. Apa yang Bapak katakan itu saya rekam dan saya balikan kepada Bapak. Jangan bilang, Pak, saya nggak pernah. Saya lebih baik diam, Pak, daripada saya berbicara kepada Bapak. Tapi Bapak berkata-kata kepada saya dan menghakimi saya, itu saya balikan kepada Bapak. Apa yang Bapak tabur, maka itu yang Bapak tuai. Ya, itu dikatakan di Galatia 6. Saya tidak akan pernah berbicara, Pak, kalau Bapak tidak mulai. Makanya karena saya nggak mau saya bertanya kepada orang lain, Pak. Biarkan orang lain bertanya. Makanya aku lihat dulu perkataannya, baik mimik berbicaranya, dan itu akan saya kembalikan kepadanya. Maka itu yang aku kembalikan kepadamu, Bapak. Ya, itu jelas. Nanti setiap apapun perkataan Bapak akan saya kembalikan kepada Bapak. Makanya Pak, kalau Bapak memiliki kebenaran, lakukanlah kepada pribadimu. Gak usah kau beritakan kepada aku, Pak. Mohon maaf. Ya, aku juga begitu. Gak perlu, Pak. Pak Ustadz, Bapak ini perlu. tidak mau bicara kebenaran. Bentar Pak Suat, nanti ada waktu Anda. Ya, kalau Bapak mau lakukan kebenaran, lakukan kepada pribadi Bapak. Apakah Bapak sudah benar? Apakah Bapak sudah benar-benar suci? Mana belum, Pak. Nanti yang menentukan Maha Kuasa. Marilah kita bersama-sama, Pak. Oke, terima kasih. Lakukan, Pak, untuk pribadimu. Saya jangan diberikan. Biarkan ada Bapak yang ini tidak mau berdiskusi. Karena nafas saya tidak mau berdiskusi. Ya, silakan. Jadi Bapak mau berdiskusi. Oke, jadi intinya Bapak ini tidak mau berdiskusi, Pak Ustadz. Pak. Bukan tidak mau berdiskusi. Jadi Pak Robin tidak mau berdiskusi. Tidak mau berdiskusi, jadi bagaimana kita mau diskusi? Dia tidak mau berdiskusi. Jadi gini, kebenaran itu ada yang subjektif, ada yang objektif. Oke. Nah, kalau subjektif itu kebenaran yang lahir dari penilaian atau pemikiran sendiri. Nah, itu standarnya subjektif. Bapak begini, Bapak begitu, Bapak harus lakukan ini, harus lakukan itu. Nah, itu subjektif. Tapi yang namanya yang kedua, kebenaran yang sifatnya objektif. Jadi ada standar ukur yang kita pakai. Misalnya kita pakai standar ukurnya apa? Parameter yang kita pakai apa? Alkitab. Oke. Anda harus berbuat begini karena firman Tuhan berkata demikian. Nah, itu benar. Tapi kalau banyak kali orang terlalu berani dan terlalu saya kira terlalu lancang ya. Oh, si ini begini, si ini begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dia tidak menilai dirinya sendiri. Gitu. Harusnya kita pakai standar ukur. Oh, firman Tuhan berkata demikian. Seharusnya statementnya harus begini. Nah, itu lebih benar. Tapi Pak sudah menutup diri, tidak mau berdiskusi. Pak lakukan kebenaran Pak saja ya. Kalau saya lakukan kebenaran saya, nah saya sedang memberitakan kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17, firmanmu itu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. Karena apa? Semua manusia sudah berdosa. Kalau standar ukurnya ada pada diri kita, maka tidak akan ada kebenaran. Kebenaran itu relatif. Nah, standarnya harus kembali pada standar yang objektif. Itu. Jadi
Pak Yusuf PI, Pak ini tidak mau berdiskusi, jadi kita tidak bisa nyambung. Nanti kita malah bahas ini itu masalah. Kalau mau diskusi kita fokus pada topik. Jangan dihakimin. Silakan. Saya berdiskusi, mau berdiskusi tapi yang bernilai. Kalau berdiskusi seperti ini nggak bernilai, Pak. Mohon maaf. Ya, karena begini, Pak. Ya, Bapak mungkin standarnya adalah firman Tuhan. Standar saya adalah roh. Saya tidak bisa mengerti firman Tuhan kalau tidak ada susah. makanya Pak, kita akan bertolak belakang. Siapa Pak, mungkin kita nggak bisa bertemu. Bapak mungkin standarnya yang tertulis. Ya, tapi standar saya adalah roh. Karena dia ajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu dalam iman saya. Pasti tertawa Pak Ustaz Yusuf. Begini memang aneh. Ya begitu Pak, oke. Beda. Terima kasih buat Bapak ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada saran sama Bapak. Ya. Itu Pak. Ya, nah Kita Bapak. berhadapan dengan Pak Orang Robin. diskusi. Ya oke. Ya saya udah nggak bisa karena Pak standarnya roh. Bagaimana saya ngukurnya? Itu baru saya Kalau standarnya roh ini udah nggak sanggup saya ngukurnya. Ya. Amin. Kita mau ngukurnya Itu baru gimana? Itu bagus. sudah sangat tua. Ya nggak bisa diukur Maksudnya memang. gini, seharusnya kita sekarang kan gini, kalau beribadah dalam roh dan kebenaran, Tuhan Yesus bicara kepada perempuan Samaria, saatnya akan tiba dan sudah tiba penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Nah, Yohanes 17 ayat 17 bilang firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, roh itu apa? Menyembah dalam roh itu kita tidak menyembah secara ritualistik lagi, simbolistik lagi, secara jasmania seperti teman-teman Muslim. Mereka masih beribadah secara simbol, kiblatnya harus ke arah tertentu, waktu sembahyangnya harus pakai waktu tertentu. Nah itu teman-teman Muslim. Ya kemudian ada sujud dan segala macam. Nah kalau kita ibadah dalam roh dan kebenaran, imam besar kita adalah Yesus Kristus. Ya, di dalam roh. Nah, imam kita itu Yesus Kristus. Kebenaran itu adalah firman Allah. Jadi yang mengukur kebenaran, mengukur ibadah kita diukur dengan firman Allah. Habis waktunya, Pak. Nah, Oke. jadi Silakan, Pak begini Robin. Pak. Saudara kita Muslim juga, mereka juga menyembah dalam roh. Jangan salah Pak, emang mereka bisa sembahyang kalau nggak ada rohnya? Nggak bisa Pak. Sampai kapan pun nggak bisa, Bapak juga nggak bisa berbicara kalau nggak ada roh. Nah itu yang saya maksud Pak. Saya juga bisa berbicara kalau nggak ada roh. Apakah saya bisa menyembah dalam yang tertulis? Apa katakanlah dalam Alkitab? Alkitab dibuang saja bisa. Orang itu benda mati kok. Saya menyembah dalam roh Pak, dalam yang hidup. Iya. Benar Pak Ustadz Yusuf. Ya jangan ini dibeda-bedakan. Islam juga menyembah dalam roh. Kenapa? Dia sholat pakai roh. Kalau nggak ada rohnya nggak bisa sholat. Betul. Gitu Pak Ustaz Yusuf ya. Jadi biar paham, ini kita memainkan secara ilahi bukan secara dunia. Ya, apakah saya bisa tunduk kepada yang Maha Kuasa kalau saya nggak punya roh? Nggak bisa. Maka dikatakan Yesus benar sekali firman Tuhan yang mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Diriku itu berbicara tubuhnya. Benar. Dia bisa berbuat apa-apa karena ada Bapa di dalam hidupnya. Itulah roh. Maka dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Bapa itu adalah roh. Itu yang saya imanin, itu iman saya. Beda dengan Bapak, saya nggak paksa, silakan. Karena itu iman saya dulu, seperti yang Bapak imanin. Makanya banyak pakar-pakar teologi, hamba Tuhan berdebat dengan saya, membenci saya, nggak apa-apa. Saya senang dibenci. Semakin luar biasa ketika saya dibenci. Karena sama seperti Yesus, ketika Yesus menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel Yahudi, dia dibenci. Pak Ustaz Yusuf, nggak dipuja-puja, bahkan dikatakan masukkan roh berjebul dia. Nah saya juga harus mengalami seperti itu. Makanya saya tadi dengan saudaraku, kirain saya nggak dibenci, tapi nggak apa-apa. Ya, mohon maaf buat saudaraku. Semakin saudara membenci saya, semakin saya menyayangi saudara. Itu intinya. Itulah hamba Ina. Itulah Robin Pardede. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke. Silakan Pak Suat. Ya baik. Saya lihat diskusi ini tidak mengarah kemana-mana ini ya. Jadi gini. Kalau kita lihat konteksnya Yohanes 4 itu, ya, ini percakapan antara Yesus Kristus dan Nikodemus. Kata Yesus kepadanya, ayat 21, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba
ya, saatnya akan, percayalah, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oke. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar ya akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Jadi kalau di dalam teks ini kan jelas bahwa ada dispensasi, ada pemisahan masa. Sebelumnya itu mereka menyembah dengan apa? Sistem penyembahannya itu seperti apa? Nah, sistem penyembahannya itu adalah penyembahan secara simbolik. Sistem penyembahannya. Bukan roh itu, manusia kan memiliki 3 aspek di dalam ini, trikotomi. Ya, tubuh, jiwa dan roh. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu menyembah di dalam roh, konsep ibadahnya. Nah, tata cara ibadahnya. Jadi tata cara ibadah sebelum Kristus datang ke dunia, tata cara ibadahnya itu secara ritualistik. Nah, secara ritualistik, simbolistik, dan jasmania. Itu. Maka di dalam Lukas 16 ayat 16 katakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Nah, ada sistem yang berbeda, ada perubahan, ada peralihan sistem ibadah. Habis waktu Pak Tuat. Peralihan Pak sistem Tuat. ibadah. Tadinya beribadah secara Saya paham ritualistik. semua itu, Pak. Saya paham semua itu. Itu ajaran manusia. Itulah ajaran dunia. Saya paham itu. Saya nggak bantah itu. Itulah konsep secara dunia. Nah, itu yang saya pelajari dahulu. Itu saya pertahankan dahulu. Ya, tapi itu ternyata keliru. Karena saya diajar itu dalam tolong dibaca nanti ya, dalam ada Pak Yusuf 2 Korintus 2:3 ayat 3. Ada nggak Alkitab di situ? Jadi ajar begini ya. Makanya jangan percaya kepada yang ditulis oleh tinta. Karena saya tahu Alkitab itu ditulis oleh tinta. Makanya kenapa itu nggak pernah ditulis oleh Yesus? Yesus nggak mau orang percaya dengan yang ditulis oleh tinta. Kalau Yesus mau percaya, pasti Yesus sendiri yang menulis. Nah ini, makanya saya di situ. Kenapa nggak Yesus yang menulis firman Tuhan ini? Kenapa murid-muridnya? Ini yang jadi pertanyaan saya selama saya menjadi pengikut Yesus. Ternyata ada rahasia di balik itu. Supaya saya jangan mempercayai dengan yang tertulis, yang ditulis oleh tinta. Tapi percayalah yang ditulis oleh roh. Apa arti daripada roh? Hidup. Maka saya katakan saya menyembah dalam hidup. Bagaimana saya bisa menyembah karena saya hidup? Kalau saya tidak hidup, sama dengan Pastor Yusuf juga kalau nggak hidup nggak bisa sholat. Seperti itu Pak Yusuf. Nggak bisa sholat. Bahkan nggak bisa seperti ini. Ya coba andalkan yang tertulis. Bisa nggak dia? Nggak bisa. Tapi karena Bapak memiliki hidup, memiliki roh, maka Bapak bisa sholat. Saya bisa beribadah, saya bisa berbicara. Makanya saya diajar untuk mengandalkan hidup. Yaitulah roh. Terima kasih. Lanjut. Seru ini. Iya. Kalau misalnya saya coba tanya. Saya tanya Pak Yusuf PI. Pak Yusuf PI beribadah sekarang panduannya apa? Panduan imannya apa? Panduannya. Pak Yusuf PI, panduan iman Pak Yusuf sekarang apa? Al-Quran atau pikiran Pak Yusuf sendiri? Atau roh Pak Yusuf sendiri? Al-Quran. Nah, oke, berarti tertulis toh, gugur. Sebenarnya gugur. Jadi ada panduan. Pedoman itu ada. Jadi ada standar yang menjadi alat ukur. Nah, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dijelaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, orang dalam kebenaran. Jadi standar ukurnya, bukan suka-suka orang. Jadi ada panduan. Ya, Pak Yusuf PI sendiri tadi dia panduannya apa? Ya dia sebagai Muslim panduannya adalah Al-Quran yang tertulis.
gitu. Dan di dalam iman Kristen juga panduannya ada. Panduannya apa? Ya Alkitab. Itu di Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 20. Ya, dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia dalam kitab suci. Nah, habis Oke. Pak Suat. Nubuat-nubuat dalam Gantian. kitab suci. Terima kasih. Jadi ada panduan. Kalau mengecil habis waktunya Pak. Ya. Gantian. Jadi begini Pak ya, saudaraku yang saya hormati. Siap. Pak Ustadz Yusuf juga, sekalipun dia punya panduan yang namanya Al-Quran, Al-Quran itu tidak akan bisa diketahui kalau tidak memiliki roh. Kalau Pak Yusuf tidak hidup, tidak akan bisa. Iya betul juga sih. Ya, biar paham. Tidak akan bisa. Setebal apapun Al-Quran itu tidak akan bisa dipandu kalau tidak ada roh, kalau tidak ada hidup. Sama seperti saya. Sebanyak apapun panduan itu tidak akan bisa hidup kalau tidak ada roh yang menggerakkan panduan itu. Makanya saya baca panduan itu karena ada roh. Jadi semua yang memberikan pengetahuan itu adalah roh, kehidupan. Tidak lain tidak bukan, apapun itu. Bahkan tangan kita bisa bergerak karena ada roh, makanya bisa mengambil. Mata kita bisa melihat karena ada roh, makanya bisa melihat. Hidup dia. Mulut kita bisa berbicara karena apa? Karena ada roh yang menggerakkan, maka dia bisa berbicara. Kita bisa mulut yang mati, nggak bisa bergerak, nggak ada panduan, nggak ada yang menggerakkan panduan itu, kan begitu. Kalau kaki bisa melangkah karena ada roh yang hidup, makanya dia bisa melangkah. Hiduplah kaki kita ini sebagai alatnya untuk melangkah. Jadi semua anggota tubuh kita ini hanya alat daripada roh. Begitu Pak Ustaz Yusuf. Semua anggota tubuh Pak Yusuf adalah alat daripada ruh atau ruh. Itu yang saya alami. Dulu memang saya nggak memahami ini. Setelah saya dalamin, oh benar. Semua digerakkan oleh roh. Sementara tubuh saya ini dari ujung kaki sampai kepala adalah alat daripada roh itu sendiri. Maka dikatakan ya, Yesus, aku dan Bapa satu, benar. Apa yang satu maksudnya bukan tubuhnya. Nggak pernah tubuh Bapa dengan Yesus satu. Tetapi rohnya satu. Karena apa yang ada di dalam Yesus itu adalah milik Bapa. Ustaz Yusuf. Maka saya katakan Pak Yusuf sekarang bisa pintar karena roh yang mengajarkan Pak Ustaz Yusuf bisa pintar. Oke, lanjut. Habis waktu Pak Robin. Gantian ngomongnya. Oke, ini agak repot ya. Karena memang ada Kristen yang aliran roh, ngeroh, jadi susah kita ngomongin. Kristen aliran roh ya. Jadi agak repot ya. Mana yang Jadi betul gini. ini ya? Oke. Itu baik. Jadi gini, ini repotnya gini. Ya, itu standar umum. Semua manusia itu punya roh. Ya, standar umum. Tapi bukan hanya punya roh, tapi punya jiwa, punya tubuh. Nah, jadi ada tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu konsep di dalam keyakinan iman Kristen. Nah, sebelum orang itu bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya itu dikuasai oleh roh dunia. Dalam kitab Efesus pasal 2 ya, ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, jadi ada roh ya yang dikendalikan untuk melawan kebenaran. Nah, itu roh orang-orang dunia. Ya, kalau di ayat 1 ini dibilang, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa.
yaitu roh yang sekarang sedang para orang-orang durhaka. Nah, jadi pada waktu seseorang itu Habis menerima Pasuat. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cepat Pasuat sekali. habis. Maksudnya waktu saya cepat sekali pindah waktunya. Makanya 2 menit. Nah, tanggapi Pak Robin. Ya. Oke. Jadi, makanya dikatakan ada yang namanya ini rohnya bukan roh lain. Saya setuju. Yang dipakai setiap orang-orang percaya itu bukan roh lain, tetapi Roh Kudus. Arti kudus berarti suci. Itu milik Bapa Maha Pencipta. Kalau roh lain itu milik daripada si iblis. Benar, saya setuju. Makanya saya bisa melihat mana yang berasal dari si iblis, mana yang berasal daripada si Bapa. Disinilah kita boleh diuji. Ketika kita menghujat seseorang dengan perkataan seperti yang kelihatannya mulia, ini banyak tertipu di sini. Dan ini yang saya lakukan dahulu. Saya menyampaikan firman seperti yang luar biasa, dahsyat. Ternyata apa? Dibalut dengan firman Tuhan ini supaya tidak kelihatan apa yang saya lakukan. Itu masalah tentang pribadi ya. Maka saya ungkapan, nggak usah jauh-jauh lah masalah tentang persembahan. Ini jarang diungkap oleh para gereja. Tapi saya ungkap ini. Katakan iya jika iya. Persembahan itu, karena kalangan orang kami Batak banyak yang menjalankan uang. Itu nggak boleh. Itu persembahan persundalan. Ya ini nggak mau diungkap oleh bapak-bapak gereja. Kenapa? Nanti gereja itu sepi. Mereka nggak pada mau datang. Kenapa? Semua mereka memberikan persembahan hasil dari rentenir. Kalangan kami orang Batak. Ya itu jelas, makanya hanya saya yang berani mengungkapkan ini. Saya belajar mengatakan iya, karena itu diajarkan oleh Kristus supaya kita ungkap. Ya katakan iya ya, sekalipun mereka nggak mau datang silakan. Yang penting saya lebih takut kepada Bapa daripada kepada manusia. Biarkan mereka nggak datang apa-apa. Ya kalau karena saya singgung mereka tentang yang namanya persembahan dalam Ulangan 23. Janganlah ayat 18 sampai ke 19. Janganlah engkau meribakan atau membungakan uangmu, baik pun barangmu, haram hukumnya. Persembahan rentenir ini. Iya, itu banyak kan orang-orang Batak. Pak Suat, silakan lanjut. Bapak juga harus belajar tegas. Udah, Pak Robin, giliran dia. Bapak sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Pak Robin, giliran dia, Pak Robin. Silakan. Diulang waktunya, Pak. Ya, Diulangnya. jadi ini sudah lompat kemana-mana. Oke, enggak apa-apa. Ya, oke. Jadi lompatnya kemana-mana. Jadi gini, saya kembali lagi kepada roh tadi. Jadi sebelum seseorang itu bertobat dan percaya, rohnya itu dibawa kendali roh dunia. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, kapan seseorang itu memiliki roh Kristus dalam hidupnya? Dalam Efesus 1 ayat 13 katakan, di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi ada perubahan. Kapan seseorang itu mengalami perubahan dalam kehidupan rohnya, kehidupan rohaninya, dalam kehidupan spiritualnya? Pada waktu dia menerima Yesus. Nah, istilah yang dipakai di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga itu dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Terjadi pembaharuan di dalam hidupnya. Nah, mengenai perilaku motivasi orang segala, ya kalau Pak menganggap salah, Pak harus kasih tahu salahnya di mana. Nah, tidak sesuai firman Tuhan di mana, itu namanya mengajar, bukan menjustifikasi. Jadi orang itu bisa sadar, oh kesalahan saya di sini, saya melanggar ini tidak sesuai firman Tuhan. Nah, makanya pembaharuan secara rohani itu terjadi di dalam diri seseorang pada waktu orang itu menerima Injil. Ya, menerima Injil dengan sepenuh hati. Nah, karena di dalam keyakinan iman Kristen, Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Jadi ada aspek kedaulatan Allah dan ada aspek tanggung jawab manusia. Kalau orang itu betul-betul bertobat, betul-betul menerima Kristus sebagai juru selamat, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 13, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam hidupnya. Jadi dia menjadi manusia baru itu bukan karena terpaksa, tetapi ada karya Allah yang bekerja di dalam dirinya. Seperti Baik, seorang
gini Pak Robin sama Pak sama Pak Oke. Suat. Kayaknya waktunya 2 menit gak cukup 3 menit ya. Boleh? Silakan. Ya 3 menit ya. Silakan, boleh. Silakan Pak Robin. Ya. Jadi saya udah katakan tadi, karena itu Bapak ini hanya tergantung kepada tulisan manusia. Saya orang yang tidak percaya kepada tulisan manusia. Iya. Apapun yang dikatakan oleh Bapak ini itu semua intinya tulisan manusia. Tidak akan pernah Yesus menulis. Yesus itu menulis dengan apa? Dengan roh, melalui tindakan dan perbuatannya. Nah itu yang saya serap dari Yesus. Bukan yang ditulis oleh murid-muridnya. Sekalipun itu benar, karena itu hanya punya perbandingan, ya punya revisi, banyak revisi, dan banyak juga nggak diyakini oleh kekristenan itu sendiri. Contoh, seperti 2 Yohanes 1 ayat 7 juga pernah dipercayai. Dipertahankan malah sebaliknya, Yesus menjadi Tuhan. Sementara itu diyakinkan di sana supaya kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan dulu. Tapi itu nggak dipercayai, lebih dipercayai sebagai Tuhan. Nah, yang tertulis saja nggak dipercayai, apalagi yang tidak terlihat. Ya, yang terlihat saja nggak dipercayai, apalagi yang tidak terlihat. Nah begitu Pak Ustaz Yusuf. Jadi saya sebagai pribadi ya nggak apa-apa kalau seperti itu ya, karena itu yang saya pelajari dahulu ya, seperti yang dipelajari oleh Bapak ini. Ya, kenapa pengajaran dunia ini, pengajaran yang ditulis oleh manusia itu akan bertolak belakang. Mana ada Tuhan mengatakan mengajarkan kita untuk membumbum? Nggak ada pernah itu. Tapi ada di firman Tuhan. Tidak ada seorang makhluk pencipta untuk membumbum. Bahkan Yesus disuruh dibumbum, nggak ada. Jadi itu semua rencana daripada si jahat, daripada roh yang lain tadi. Makanya apapun, nggak ada orang menjustis seorang, nggak ada itu ajarannya. Bahkan ampunilah mereka Bapa, apapun, sehina apapun kita dibuat, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka perkatakan, itu yang perlu kita imanin. Nah itu yang saya imanin. Makanya apapun yang dihujat orang kepada saya tetap menyayanginya. Terserah, dia mau benci saya silakan. Dengan keyakinan saya ini. Makanya kenapa banyak hamba Tuhan pendeta benci saya? Nggak apa-apa. Ya, dikatakan saya sesat, nggak apa-apa. Yang penting ada Bapak yang maha penglihat, maha pendengar. Sekarang kita didengar. Ya, jadi begitu saudara. Saya nggak percaya kepada yang ditulis oleh manusia. Seperti Bapak ini mengatakan, silakan dia percaya itu. Saya intinya apapun sebenar apapun manusia, supaya aku tidak mengandalkan manusia. Nanti aku terkutuk. Nggak mau. Itu ada dalilnya secara dalil. Ya, secara yang terlihat. Kalau memang benar aku lakukan itu, ya nanti terkutuk kalau kita mengandalkan manusia. Terkutuk sampai kapanpun. Sebenar apapun kita menyampaikan perangan Tuhan, tapi pada intinya kita mengandalkan manusia. Oke. Jadi nggak ada seorang hamba Tuhan mau ditegur oleh jemaat. Nggak ada pernah. Jelas nggak ada. Hanya hamba ini yang mau ditegur oleh hamba yang paling hina sekalipun. Sekalipun saya penjabat firman Tuhan, saya mau diingatkan. Itu hamba Tuhan yang benar. Pak Robin. Nggak ada kok, silakan. Dengar tanggapan Pak Suatnya kayak gimana? 3 menit, silakan. Ya, jadi gini, Pak Robin tidak mempercayai yang tertulis. Tapi gini, kenapa kita percaya Alkitab ini firman Allah? Jadi proses pengilhaman itu, proses sampai dia jadi kitab, jadi buku, itu prosesnya didahului dengan pewahyuan, penyingkapan. Wahyu. Bahasa Yunaninya itu apokalipsis. Bahasa Ibraninya itu gala. Bahasa Arabnya ini yang diserap wahi. Wahi itu artinya membuka, menyingkap. Jadi Tuhan menyingkapkan keinginan dan kehendaknya lewat pewahyuan lisan. Ya, wahyu lisan itu interaksi langsung lewat mimpi, penglihatan, pakai perantara nabi, ya, malaikat. Nah, itu proses terdahulu. Kemudian Tuhan memberikan ilham kepada para penulis. Jadi para penulis itu menulis berdasarkan ilham yang dari Tuhan. Misalnya di dalam kitab Keluaran 17 ayat 14. Ya, Tuhan meminta kepada Musa untuk menulis. Ya, Keluaran 17 ayat yang ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Jadi Tuhan yang memerintahkan untuk menulis. Ya, itu tulis untuk apa? Itu sebagai penuntun. Jadi Alkitab ini walaupun ditulis oleh manusia, tapi ilhamnya itu bersumber dari Tuhan.
Tuhan Yesus sendiri bicara kepada murid-murid dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan 16 bahwa segala sesuatu yang disampaikan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan kepada mereka ingatan, ya, dan mengajar kepada mereka segala sesuatu. Nah, itu pengilhaman. Jadi ditulis, tulisan itu kita pakai sebagai penuntun. Jadi ada penuntun. Nah, mengenai menghakimi, bukan tidak boleh menghakimi, boleh menghakimi. Ya, Yohanes pasal 7 ayat 24. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kita tidak boleh menghakimi dengan ukuran kita. Saya lebih baik dari si A. Kamu hidup harus ikut saya. Tidak gitu. Kita menghakimi dengan standar yang jelas firman Allah. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi yang menjadi tuntunan untuk menghakimi itu adalah firman Allah, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Jadi standar kita memperbaiki kelakuan orang itu apa? Ya firman yang tertulis. Ya, kalau misalnya standar ukurnya roh saya, roh Pak Robin, wah kita bisa perang. Karena rohnya Pak Robin beda dengan rohnya saya. Rohnya Pak Robin mengikuti egonya Pak Robin, rohnya saya mengikuti egonya saya gitu. Oke, habis seru ini.